Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eni Nur Aini dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111134 dari kelas D angkatan 2024, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang didoseni oleh Pak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan membahas mengenai asbabun nuzul dan keutamaan membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab sesuatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya guha atau penghuni-penghuni guha. Surat Al-Kahfi termasuk surat Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kemudian sebab-sebab turunnya atau asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan dua orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Harith. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Harith ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Dan yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Dan yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah." Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi, seorang pengembara, dan juga tentang ruh. Jadi inilah kisah dibalik sebab turunnya surat Al-Kahfi. Berikut beberapa keutamaan surat Al-Kahfi. Yang pertama, dijauhkan dari fitnah Dajjal. Salah satu keutamaan yang paling dikenal dari membaca surat Al-Kahfi adalah perlindungan dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mempunyai 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, cahaya di hari kiamat. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat memiliki keutamaan khusus. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan memancarkan cahaya baginya di antara 2 Jumat."
Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, pahala dan keberkahan. Surat Al-Kahfi juga membawa pahala dan keberkahan bagi orang yang membacanya. Membaca dan menghayati isinya, termasuk kisah-kisah yang terdapat dalam surat ini, dapat memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, hikmah dan pelajaran. Surat Al-Kahfi mengandung beberapa kisah yang penuh hikmah dan pelajaran, seperti kisah Ashabul Kahfi, penghuni guha, Nabi Musa dan Khidir, serta kisah Zulkarnain. Kisah-kisah ini mengajarkan tentang keteguhan iman, pengetahuan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Yang kelima, penghapusan dosa. Membaca surat Al-Kahfi juga dapat menjadi salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kecil, seperti dijelaskan dalam beberapa riwayat. Nah, dengan demikian, surat Al-Kahfi memiliki banyak keutamaan yang sangat bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada hari Jumat. Untuk selanjutnya, kita akan melafalkan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabi wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asyafa fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba Ida awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.